Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawan ta'allum wa ta'allum wa naf'a wa ittifaq wa tafakkur wa tafkir wal hasab termasuk kitabillah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna manfa'ana wa rizqna tiba'a ba'du. Alhamdulillah, ini kita pada kesempatan yang kedua melanjutkan dari kita yang pertama, yang kedua kita di kitab Mukhtasar Latif. Seperti biasa kita doakan musannif Alkitab Syekh Abdul Rahman Ghafadl, semoga beliau diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di tempatnya yang terbaik. Kemudian kita sebagai thalabat ilmu yang mempelajari kitab beliau diberikan pemahaman yang bagus, ya, pemahaman yang baik untuk bisa memahami kitab ini dan kitab-kitab Asy-Syafi'i selanjutnya. Ala bisolihah bismil Fatihah. Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi nawaqidil wudu. Faslun fi nawaqidil wudu. Nawaqid al-wudu. Nawaqid jamak daripada naqid. Mufradnya adalah naqid. Dan naqid adalah ma yuzilu syai'a min aslihi. Ma yuzilu syai'a min aslihi. Ini penting. Karena nanti para ulama ada yang tidak sependapat dengan musannif Alkitab menggunakan kata-kata naqid. Ma yuzilu syai'a min aslihi. Nah, secara bahasa naqid itu adalah ma yuzilu syai'a min aslihi. Sesuatu yang bisa menghilangkan sesuatu itu dari aslinya. Nah, ketika seandainya nawaqidul wudu, dan kita sebutkan nawaqidul wudu ada 4. Ketika ada salah satunya, berarti satu di antara nawaqidul wudu itu bisa menghilangkan sesuatu itu dari aslinya. Maksudnya menghilangkan wudu dari aslinya. Artinya, misal kita sudah wudu dan sudah sholat, kemudian kita batal dengan masalah al-kharij min hadis sabilain, misal dengan baul masalahnya. Dengan baul batal nggak wudunya, ya. Dia musannif menggunakan kata-kata naqid. Sedangkan naqid sendiri artinya ma yazilu syai'a atau ma yuzilu syai'a min aslihi. Dia menghilangkan sesuatu dari aslinya. Artinya sesuatu yang udah kita bangun dari awal itu rusak, karena memang aslinya juga sudah batal. Ketika kita baul, maka apa yang batal? Wudunya dari awal. Ma yuzilu syai'a min aslihi. Maka ketika kita baul, maka sholat kita juga batal. Paham sampai sini subhatnya. Karena memang dia menghilangkan sesuatu dari aslinya. Berarti wudunya juga, wudu yang pertama dia kali wudu itu juga ikut batal. Ketika wudu yang pertama kali dilakukan itu batal, berarti sholat yang dilakukan juga batal. Nah, makanya para ulama lebih memilih kata-kata al-musam asbab al-hadath, ya. Maka para ulama lebih memilih asbab al-hadath, gitu, untuk memilih judul ini, ya. Untuk memilih judul. Atau juga mubtila al-wudu, mubtilatul wudu atau mufsidatul wudu. Tidak menggunakan kata-kata nawaqidul wudu. Karena naqid sendiri ma yazidu syai'a min aslihi. Ini. Cuman bagaimana? Apakah memang demikian dibenarkan subhat ini? Katakanlah banyak sekali pendapat yang membantah musannif dalam nawaqid wudu. Oh tidak, ya. Kita takwil. Jadi pendapat musannif yang ada dalam kitab ini kita selamatkan. Dengan apa menselamatkannya? Menselamatkannya adalah bahwa nawaqid di sini adalah dia sudah menjadi hakikoh urfiyah. Sudah menjadi hakikoh urfiyah. Masalah hakikoh urfiyah itu bagaimana? Dia sudah menjadi hakikoh yang urfiyah. Orang-orang sudah tahu bahwasanya naqid di sini adalah yang dimaksud dengan naqid di sini adalah sesuatu yang batas hilang toharohnya itu selesai. Ya, sesuatu yang seandainya dia ada, maka batas toharohnya itu selesai. Bukan dari aslinya dia membatalkan, tapi memang di akhir toharohnya itu diselesai. Ya. Masalah kalau kita contoh di rumah bina ini ya, rumah binaan gitu.
Rumah binaan secara bahasa Indonesia kan rumah binaan kan untuk orang-orang apa? Untuk orang-orang yang dipenjara, kemudian untuk supaya jadi baik, orang-orang yang bekas tindak kriminal, orang-orang yang kriminal kemudian dia dimasukkan ke penjara gitu ya, atau juga dimasukkan ke rumah binaan supaya dia jadi baik, atau juga orang-orang yang kena narkoba dimasukin ke rumah binaan supaya dia lebih baik. Itu di Indonesia. Tapi di Mesir bagaimana rumah binaan? Rumah binaan ya rumah syariah gitu ya. Rumah binaan rumah kas usul, rumah binaan ya rumah Indonesia gitu. Rumah binaan ya rumah Melayu gitu. Apakah mereka orang-orang yang berbuat kriminal? Enggak ya. Tapi itu sudah menjadi hakikat urfiyah. Sudah menjadi hakikat urfiyah. Secara urf Mesir kita tahu bahwasanya rumah binaan adalah ya rumah-rumah komunitas belajar gitu. Rumah binaan adalah komunitas belajar. Maka begitu juga nawaqid. Ya. Nawaqid wudu di sini bukan ma yazidu syai'an min aslihi. Lah, bukan itu yang dimaksud sesungguhnya. Tapi yang dimaksud adalah apa? Sebab-sebab yang mana itu nanti habisnya sebuah wudu. Ya. Habisnya sebuah wudu tanpa membatalkan wudu yang pertama. Sebab-sebab yang menghabiskan sebuah wudu ketika ada salah satu di antara sebab itu ada. Dalam bahasa Arabnya apa? Al-asbab allati yantahil wudu biwujudin wahidin minhuma. Jadi sebab-sebab yang mana bisa menghabiskan sebuah wudu atau bisa mengakhirkan sebuah wudu ketika ada salah satu di antara hal tersebut. Apa saja hal tersebut ini? Wa yanqudu wudu'a arba'atu asya'. Jadi batalnya wudu itu ada 4. Ya, batal wudu itu ada 4. Al-awwal, yang pertama al-khariju min ahadis sabilaini al-quburi wad duburi. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar ya, yang keluar dari satu sabil, satu ahad dari sabil, satu dari dua jalan. Apa dua jalan tersebut? Imma kubul atau dubur. Imma kubul atau dubur. Imma kubul atau dubur. Baik itu dia mu'tad ya, baik itu yang mu'tad, baik itu yang biasa keluarnya ya, seperti baul atau ghair ya. Atau juga yang ghairu mu'tad seperti dud, apa dud? Ya, cacing ya. Atau juga hasor atau kerikil. Bahkan sesuatu yang najis atau yang suci itu batal. Ya, sesuatu najis atau suci itu batal. Jadi kata-kata kharij di sini, ya, kata-kata kharij di sini itu bukan al-kharij sesungguhnya, tapi nafsul khuruj. Nafsul khuruj. Ketika ada sesuatu yang keluar aja, apapun itu bentuknya, maka itu bisa membatalkan. Ketika kita punya wudu, apapun itu nafsul khuruj itu maksudnya ketika ada sesuatu yang keluar ya dari kubur kita, maka itu bisa membatalkan wudu, baik suci atau tidak suci, baik najis atau tidak najis, gitu ya. Maka itu bisa membatalkan. Ya. Min ahadis sabilaini al-qubuli wa duburi. Jadi satu di antara dua jalan, baik itu kubul atau itu dubur, gitu. Begitu juga kalau seandainya mar'ah, dan ini bergantung pada, dan ini semuanya berlaku pada mar'ah ataupun rajul ya, mar'ah ataupun rajul. Bagaimana dengan khunsa ya, bagaimana dengan khunsa yang memiliki dua kelamin? Apakah kita samakan dengan ini? Ternyata kata para ulama, untuk khunsa kita memiliki pendapat yang berbeda. Kalau seandainya dia khunsa yang memiliki dua alat kelamin ya, yang memiliki dua alat kelamin, maka untuk sampai membatalkan dia harus keluar dua-duanya. Kalau seandainya yang keluarnya itu dari satu jalan saja, maaf ya, dan dari misal dari kubur ya, kubur ada dua, misalnya kubur ada dua, khunsa itu kubur ada dua. Kalau seandainya satu saja yang keluar, maka itu tidak membatalkan wudu. Harus dua-duanya kalau khunsa. Begitu juga kalau seandainya dia keluar ya, kalau seandainya dia keluar bukan di kubur atau dubur, tapi di hal lain. Masalah ada orang operasi gara-gara dia sakit sehingga kubulnya ini ya nggak bisa mengeluarkan sesuatu, maka dia mengeluarkan sesuatu dari mana?
dari maidah, dari lambung. Apakah ini bisa membatalkan wudunya dia atau tidak membatalkan wudunya dia? Kita lihat. Kalau seandainya ditutup kubul atau duburnya, ya, dan mengeluarkannya itu lewat maidah, kita lihat juga. Ya, kita lihat juga. Kalau seandainya ditutup dan di bawah lambung, maka itu membatalkan wudu. Paham ya? Kalau seandainya makhraj al-aslinya atau juga tempat keluarnya itu ditutup, ya, kubul atau duburnya itu tutup, bersamaan dia dengan mengeluarkannya itu lewat lambung, di bawah lambung, ya, di bawah pusar, maka itu batal. Ya, maka itu batalkan wudu. Tetapi kalau seandainya mengeluarkannya lewat di atas pusar, maka tidak membatalkan wudu. Karena dia seperti muntah. Muntah, dan qaid dalam wudu itu tidak membatalkan sama sekali. Ya, sehingga kita mengetahui, kita sebutkan ini, nanti kita akan menyebutkan sebab-sebab batal wudu di depan. Ya, saya sebutkan ini. Ingat, tapi dengan syarat makhraj al-aslinya itu tertutup. Ya, kubul atau duburnya ditutup. Berbeda kalau seandainya memang makhraj aslinya tidak ditutup, ya, maka tidak membatalkan wudu. Ya, maka tidak membatalkan wudu. Misal dia memang makhraj aslinya memang tidak ditutup, hanya saja memang nggak bisa keluar dari sana, tapi dia mengeluarkannya di dalam lambung, maka dia tidak membatalkan wudu. Ya. Maka harus ada syarat ditutup. Tapi bagaimana kalau seandainya ada masalah dari sejak kecil dia memang makhraj aslinya ditutup? Jadi sejak kecil dia memang nggak bisa keluar dari sana, harus lewat dari sini. Maka kalau seperti itu, baik di bawah surah atau di atas surah, itu sama-sama membatalkan wudu. Kalau saya memang jadi kecil. Nah, yang saya sebutkan tadi kasusnya adalah ketika memang ada arid, ketika ada kondisi tertentu di mana dia harus menutup kubul atau duburnya, sehingga dia harus mengeluarkan baul atau ghaita lewat lambung, ya, lewat lambung. Tamam. Yang kedua, ya, itu al-kharij. Yang pertama al-kharij min hadis sabilaini al-qubuli wal duburi. Ya. Al-thani zawalul aqli bi naumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adahu min al-ard. Ya. Yang kedua adalah zawalul aqli, hilangnya akal, ya. Dengan apa hilang akalnya? Binaumin, bisa babinaum au ghairihi, gara-gara sebab tidur atau juga sebab lainnya. Kalau sebab lainnya masalah seperti junun, ya, junun, au juga igma atau pingsan, atau juga kena sihir sehingga dia hilang akalnya, atau juga minum obat sehingga dia hilang akalnya. Ya. Itu juga termasuk dari zawalul aqli. Zawalul aqli. Ya. Ada hadis yang mengatakan yang mengatakan berkaitan tentang tidur. Ya. Wika usihi al-ainani. Ya. Faman nama ya falyatawaddo. Jadi jaringnya antara mata dengan dubur itu adalah al-ainan. Ya. Talinya antara mata dengan dubur itu adalah al-ainan. Faman nama falyatawaddo. Maka barang siapa yang tidur maka wudu. Karena kenapa? Karena terputus dia. Apa yang terputus? Talinya gitu ya. Kaitannya. Jadi kalau seandainya dia tidur, maka sudah enggak bisa kontrol kembali. Ya, bisa jadi ada hal yang keluar dari duburnya. Gitu. Sehingga faman nama falyatawaddo. Ya. Kemudian yang keluar dari naum adalah an-nu'as. Ya, yang keluar dari naum adalah an-nu'as. Apakah ini naum ini harus tidur beneran atau bagaimana? Gitu. Nah, makanya di sini kata para ulama enggak. Untuk nu'as itu tidak membatalkan. Untuk nu'as tidak membatalkan wudu. Ya, untuk nu'as tidak membatalkan wudu. Nu'as itu ngantuk. Ya, nu'as itu ngantuk. Bagaimana cara mengetahui dobit nu'as dan juga dobit naum? Ya. Kalau nu'as, ya, kalau ngantuk, ya, dobitnya adalah, ketentuannya adalah dia bisa mendengar suara orang lain di luar dia. Dia bisa mendengar suara orang lain meskipun dia tidak memahaminya.
Ya kan gitu kan? Bisa kalau kita ngantuk, kita paham, kita ngedengar suara orang tapi kita nggak paham apa yang mereka katakan. Itu kan seperti itu. Kalau seandainya naum, ya, itu dengan cara ru'yah. Dobitnya adalah ru'yah. Kalau seandainya kita mimpi, bisa dipastikan kita tidur. Masalah, kita duduk gitu ya, duduk. Kemudian kita mimpi gitu, duduk kita mimpi. Itu sudah dipastikan tidur. Gitu ya. Nah, makanya surah-surah yang seperti itu, ya, surah-surah yang seperti itu diperjelas bagaimana yang antara naum dan nuas itu dibedakan. Maka kata para ulama, nuas itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan wudu. Ya, kenapa? Karena dia bisa mendengar suara orang lain. Hanya saja di sini ada pengecualian. Tidur yang bagaimana yang diperbolehkan. Ya. Illa naumu makkinin maq'adahu min al-ard. Kayak kecuali tidur yang memakin, tidur yang kokoh. Ya, tidur yang kokoh. Maq'adahu min al-ard. Tidur memakin adalah tidur duduk dengan posisi duduk dengan posisi yang tidak bisa jatuh sana sini. Tidak jatuh sana sini. Artinya dubur yang kita duduki itu aman, tidak terangkat, ya, tidak terangkat. Itu disebut naum mumakin. Dobit dari naum mumakin adalah ketika kita tidur, ya, tempat duduk kita itu aman, ya. Tempat yang kita duduki duburnya itu kita aman. Artinya enggak ke sana sini, enggak naik ke atas, enggak ke atas sehingga takut mengeluarkan sesuatu, ya. Dan juga tidak belok-belok gitu ya. Takutnya memang mengeluarkan sesuatu. Ini disebut dengan naum mumakin. Maq'adahu minal ard. Yang mana posisi kokohnya itu di bawah tanah, ya. Maksudnya posisinya itu memang di dalam di bawah tanah dan itu kokoh, ya. Dan itu kokoh. Kemudian yang ketiga, iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati al-kabiraini al-ajnabiyaini. Ya. Iltiqa maksudnya bersentuhan, ya. Bertemunya dua basyaratai. Bertemunya dua kulit ar-rajul wal mar'ah, laki-laki dan perempuan yang mana kedua-duanya al-kabiraini al-ajnabiyaini. Yang mana kedua-duanya itu ajnabiyaini. Yang syarat yang ketiga ini ada 5 syarat. Ya, di syarat yang ketiga ini ada 5 syarat. Yang pertama dan ini yang membatalkan wudu, ya, dan ini membatalkan wudu. Yang pertama harus an yakuna bil basyarah. Ya. An yakuna bil basyarah. Harus mengenai basyarah, kulit. Harus mengenai kulit. Bagaimana mengenai kulit? Ya. Ya, artinya kita mengenai kulit laki-laki dan kulit perempuan harus ikhtilaful jinsan. Jadi maaf, yang pertama memang harus kena basyarahnya. Keluar dari kulit itu apa? As-sya'ab. Ya, kalau seandainya kita nyentuh sya'arnya perempuan itu enggak batal. Atau perempuan menyentuh sya'arnya laki-laki itu enggak batal. Kemudian apa lagi? Az-zufar. Kemudian as-sin. Ya. Sin, nggak tahu bagaimana ceritanya si laki-laki itu menyentuh sinnya, ya ala kulli hal ini ya, kalau seandainya menyentuh, ya, atau mungkin mau dicoba gitu kan, nggak tahu, nggak batal, ya. Itu tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu. Sya'ar juga demikian. Kemudian juga zufar juga kuku itu tidak membatalkan karena dia bukan basyarah, karena bukan kulit, ya. Rambut, gigi sama kuku itu bukan kulit. Karena di sini harus basyaratai. Yang kedua ikhtilaful jinsain. Ya, harus dua jenis. Ya. Tidak boleh antara laki-laki dan perempuan. Ya, kalau laki-laki dan perempuan nanti batal nanti batal. Tetapi kalau laki-laki sama laki-laki batal apa tidak batal? Tidak. Ya, meskipun ada kecenderungan misalnya. Itu batal atau tidak batal? Enggak batal. Maaf ya, ini orang yang jadi-jadian, ya. Orang jadi-jadian laki-laki masalah. Di Indonesia banyak gitu ya. Di Indonesia banyak. Itu batal apa tidak? Maaf, katakanlah inisialnya L gitu kan. Ya, inisialnya L di Indonesia dan itu artis gitu kan. Kira-kira ya, kalau seandainya laki-laki habis wudu menyentuh dia, batal atau tidak batal? Tidak batal.
nggak batal, nggak usah takut. Katakanlah misal dia ya si L ini menyentuh kita gitu ya, si L ini menyentuh kita, batal apa tidak? Tidak batal. Jawabannya tidak batal, karena dia sesungguhnya laki-laki. Ya, karena sesungguhnya dia laki-laki. Kemudian juga begitu sebaliknya, yang perempuan yang menjadi laki-laki gitu ya, perempuan yang sok-sokan gitu, jadi laki-laki, itu batal apa tidak batal? Jawabannya tidak batal. Kemudian jadi surah yang pertama ikhtilaful jinsain, yang membatalkan adalah laki-laki dan perempuan. Keluar daripada ikhtilaful jinsain ketika sama-sama. Yang pertama laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan meskipun ada ketertarikan, gitu ya. Kemudian laki-laki dengan khunsa itu tidak membatalkan. Juga perempuan dengan khunsa dengan perempuan juga tidak batalkan. Khunsa itu di sini bukan banci yang ada di Indonesia, akan tapi memang memiliki dua kelamin. Ya, itu tidak membatalkan. Meskipun bentuknya perempuan, tapi seandainya dia punya khunsa, muskil, maka tidak membatalkan antara laki-laki dan khunsa. Ya, rajul dan khunsa tidak membatalkan. Al-mar'ah dengan khunsa juga tidak membatalkan. Kemudian selanjutnya an yakuna kabiraini, ya, harus dua-duanya besar. Ya, kabir itu maksudnya di sini apa? Yang sudah balagha hadda syahwa. Ya, man balagha hadda syahwa fihi ghaliban inda arbab ittiba' as-salimah. Ya, orang yang sudah kedua orang ini ya sudah sampai kepada batas syahwat. Batas syahwat secara umum ya, bagi orang yang jiwanya selamat. Artinya gini, bagi yang nalurinya itu selamat, nalurinya itu yang biasanya selamat. Soalnya gini, kalau misalnya tiba salimah, maaf masalahnya anak kecil sudah syahwat, bayi masih anak kecil, masih SD, masih SD, masih kecil banget, itu sudah ada syahwatnya, itu tiba salimah apa tidak salimah? Itu enggak tiba salimah. Artinya kalau seandainya kalian menyentuh laki-laki yang katakanlah dia secara look ya, bisa mendatangkan syahwat, itu batal apa tidak batal? Jawabannya tidak batal. Karena memang jawaban harusnya adalah dia yang sudah sampai had syahwat menurut naluri yang salim. Karena laki-laki yang sudah masih kecil, masih SD, tetapi dia secara look dia sudah bisa mendatangkan syahwat bagi perempuan, masalah itu membatalkan apa tidak membatalkan? Jawabannya tidak membatalkan. Jawabannya tidak membatalkan karena dia semuanya belum balik. Nah, makanya kedua-duanya harus balik ya, dan juga memiliki had syahwat dan juga memiliki bentuk ketertarikan yang mana dia sampai bisa menarik syahwat kita, gitu ya. Maka dari sini kedua-duanya itu harus kabir. Kalau seandainya kita menyentuh perempuan atau misalnya ada anak orang perempuan menyentuh anak masih laki-laki yang kecil gitu ya. Anak masih laki-laki yang kecil, itu membatalkan atau tidak membatalkan? Enggak, karena satunya kabir, satunya sogir. Begitu juga laki-laki menyentuh anak perempuan kecil, membatalkan atau tidak membatalkan? Tidak membatalkan sama sekali. Ya, tidak membatalkan sama sekali. Ya. Begitu juga al-ajuz. Ya, al-ajuz, orang nenek yang sudah tua banget, itu membatalkan apa? Tidak membatalkan. Ya, maka di sini ada kata-kata qaid an yakuna kabiraini. Yang pertama apa? An yakuna bil basyarah. Yang kedua ikhtilaful jinsain. Yang ketiga an yakuna kabiraini. Ya. Yang keempat an yakuna ajnibaini. Ya. Dua-duanya harus orang asing. Ajnibah, lawannya ajnibah adalah mahram. Maka karena kalau seandainya kita mengetahui mahram, maka akan kita mengetahui ajnibah itu siapa saja. Maka di sini akan kita bahas definisi mahram itu apa. Mahram itu adalah man haruma nikahuha ala ta'bid. Ya, yang diharamkan untuk dinikahi secara ta'bid, secara abadan. Artinya tidak boleh dinikahi. Ya, tidak boleh dinikahi secara abadan. Artinya tidak boleh dinikahi sampai kapanpun. Tidak boleh dinikahinya sebab mahram itu ada 3. Yang pertama ada mahram sebabnya adalah nasab. Ya. Kemudian ada mahram sebabnya qarabah. Ya. Ada juga qarabah. Ya. Ada nasab dan juga ada juga ridha. Ya.
ada sebabnya karena nasab, ya, atau juga karena rodok, karena menyusui, atau juga yang terakhir karena musoharoh, karena besanan, musoharoh, ya, karena besanan. Yang kita tulis kemarin, Ya. yang tulis kemarin. Dan semuanya jumlahnya ada 18. Selain daripada ini, itu membatalkan wudu. Selain daripada mahram, itu semuanya ajnibah. Selain daripada mahram yang kita sebutkan, semuanya ajnabiyah. Yang pertama dari nasab, ada al-um, ya, ada al-um. Yang kedua al-bint, yang pertama ibu. Yang kedua al-bint, ada anak perempuan. Ya, kemudian al-ukh, saudara, kakak kandung kita, kakak perempuan kita. Kemudian al-ammah, paman, paman dari bapak. Al-khalah, paman dari bibi dari ibu. Maaf, ammah itu bibi dari bapak. Kalau khalah bibi dari ibu. Kemudian bintul ukh, anak kakak perempuan kita. Kemudian bintul akh, ya, anak perempuan dari saudara kita. Sepupu, ya, sepupu, keponakan, ya, keponakan. Itu nggak membatalkan wudu, karena memang dia mahram, Kemudian ditambahkan 7 juga dari rodok, 7 dari dia menyusui. Rodok ini sama seperti yang di atas, cuma ditambahkan kata-kata rodoknya. Ya. Al-um minyak rodok, kemudian al-bint minyak rodok, al-ukh minyak rodok, al-ammah minyak rodok, semuanya seperti itu. Jadi masalah kita kecil, ya, waktu kita kecil kita dititipkan, saking orang tua kita sibuk kerja, masalah kita dititipkan untuk disusui. Ya. Ketika kecil, ya, syaratnya ketika kecil, ya. Tidak ada ketika dewasa, maaf, ya, bisa suami istri gitu, ya. Kemudian si suami pada suatu ketika menyusui ikut menyusui ke istri gitu. Itu bisa menjadi satu mahram apa tidak? Nggak ada. Karena syarat untuk menjadi mahram adalah dia sudah kecil, dia masih kecil, dia belum balik, ya, dia masih dalam sobi, dia masih dalam keadaan sobi. Ketika dia menyusui pada masa kecil dan pada orang lain, pada orang asing, maka orang asing tersebut itu adalah mahramnya, tidak boleh dinikahi, bahkan sampai anak-anaknya. Maka perlu sekali kita mengetahui kalau seandainya punya saudara persusuan, ya, kita selayaknya kita pas pulang ke desa kita ketahui dulu. Ini kira-kira siapa yang saudara persusuan saya. Diketahui orang yang sebulan. Jangan sampai ketika kita katakanlah suatu saat menikah gitu, ya, tiba-tiba barusan diketahui bahwasanya dia mahram kita dari rodok, ya. Mahram kita dari rodok. Makanya paling bahaya adalah nikah dengan tetangga gitu. ada potensial bisa jadi kita masa kecil dititipkan sama tetangga, ya nggak? Maka tanya dulu. Nah, kita udah dewasa sekarang kan, jadi coba tanya dulu kira-kira mahramnya siapa, mahram dari rodok, mahram dari rodok. Itu 7 dari nasab, 7 dari rodok. Nah, kemudian 4 dari musohar. Musohar saya artikan besan, ya, artinya dia jadi saudara, dia jadi mahram gara-gara apa? Gara-gara pernikahan. Saya bingung mengartikannya apa, cuma saya artikan besan aja karena besan. Yang pertama ada 4. Yang pertama ada al-um min az-zaujah. Jadi ibunya dari istri, mertua. Ya. Kalau seandainya kita nyentuh mertua kita itu nggak batal. Gitu, ya. Bintu zaujah. Ya, anaknya istri. Zaujah di sini apa? Zaujah di sini adalah istri kedua. Ya, istri kedua kita, gitu, ya. Istri kedua kita. Jadi kalau seandainya ada kita menikah lagi, ya, kemudian atau juga masalah istri kita meninggal gitu, ya, kemudian kita menikah lagi dan kemudian yang kita nikahi itu bawa anak, maka anak yang kita sentuh itu nggak batal. Ya, anak dari istri kedua, bintu zaujah, gitu, ya. Kalau seandainya anak dari istri sah kita, ya namanya al-bint saja, bukan zaujahnya, ya kan? Sini adalah bintu zaujah. Kemudian zaujatul ab, ya, istrinya bapak. Istrinya bapak ini bukan ibu, ya. Maksudnya adalah zaujatul ab ini istrinya bapak yang kedua. Ya, ibu tiri. Kemudian zaujatul ibn. Ya, istrinya anak.
ya kita nanti punya anak masalah ya, atau juga nanti kalian nikah atau kita nikah semua gitu ya. Kemudian nanti orang tua kita nyentuh istri kita, bapak kita nyentuh istri kita, itu nggak sengaja nyentuh, itu batal apa tidak? Tidak batal ya, karena dia jadi musuh apa. Selain jadi pada yang kita sebutkan itu membatalkan wudu. Bahkan istrimu ya, istri kita ya, itu bisa membatalkan, atau suami juga bisa membatalkan. Itu syarat yang keempat ya, syarat yang keempat ya. Kemudian syarat yang kelima, an yakuna lams bi ghairi hail. Lamsunnya itu harus ada tanpa hail. Jadi tidak ada penghalang ya, tidak ada penghalang. Kalau misalnya ada penghalang, meskipun kita bisa merasakan kulitnya, bisa ada kain gitu, kainnya tipis gitu, terus kita bisa merasakan kulitnya, batal apa tidak batal? Tidak batalkan, karena ada hail. Karena ada hail di sana. Kita sudah masuk ke yang syarat nawaqid wudu yang ketiga. Iltiqa'u basyarati ar-rajuli wal mar'ati al-kabiraini al-ajnabiyaini. Ya. Ini kita sudah jelaskan satu persatu. Kemudian yang keempat adalah massu qubulil adami aw halaqati duburihi bi batnil kaffi wa butunil asabi'. Mas itu juga sama artinya menyentuh. Ya, mas itu artinya juga sama artinya menyentuh. Massu qubulil adami ya, menyentuh kubul adami aw halaqati duburi atau halaqah dubur ya. Maaf, halaqah dubur itu yang di dalam dubur ya, maaf ya. Tempat dia keluar daripada halaqah dubur itu namanya ilyatain. Ya, ilyatain itu artinya lapisan dubur tersebut itu tidak membatalkan wudu. Ketika kita menyentuh lapisan dubur ya, dua lapisan itu tidak membatalkan wudu meskipun menggunakan batnul kaf, karena bukan halaqah. Ya, namanya halaqah itu yang tempat keluar itu ya. Tempat keluarnya waid ya, itu disebut dengan halaqah. Ketika dia tidak keluar dari sana maka tidak membatalkan wudu. Ya. Masuha kubul adami ya, menyentuh kubul adami ya. Kubul adami apakah harus adami ya, apakah harus adami? Jawabannya tidak. Bahkan juga kubul bahimah juga bisa membatalkan puasa wudu. Kemudian juga kubulnya orang mayit juga bisa membatalkan. Gitu. Tapi syaratnya adalah di sini apa? Bibatnil kafi wa butunil asabi. Ya, dengan batun al-kaf ya, dan juga butun asabi. Lihat. Batun al-kaf di sini adalah kaf ya, ini kaf. Yang termasuk dari batun adalah ini. Di dalam sini. Wa butunul asabi atau juga butunnya asabi. Kaf itu ini. Butun asabi itu ini. Bagaimana kalau seandainya kesentuhnya di sini? Apakah ini termasuk butun atau tidak butun? Jawabannya itu dohir kaf. Itu tidak membatalkan wudu. Apalagi kalau seandainya kita menyentuhnya dengan ini, itu tidak membatalkan wudu. Ya. Apakah harus syarat kita menyentuh kubulnya kita sendiri ataukah tidak juga? Jawabannya tidak. Ya, tidak harus syarat menyentuh kubul kita sendiri, tapi juga kalau kita menyentuh kubul orang lain, maka itu bisa membatalkan wudu. Ada beberapa perbedaan antara lamsun dengan masun. Ya. Kalau lamsun itu untuk menyentuh laki-laki dan perempuan, gitu ya. Kalau masun itu khusus untuk menyentuh kubul dan juga dubur. Gitu. Kubul dan juga dubur. Itu khusus masun. Dan kedua hukum ini dalam madhab kita dibedakan. Ya. Kedua hukum dalam madhab kita dibedakan. Ada beberapa perbedaan antara lamsun dengan masun. Oke? Antara lamsun dengan masun. Yang pertama perbedaannya, kalau lamsun terjadi antara ikhtilaful jinsain, ya, antara laki-laki dan perempuan. Kalau masun tidak mesti.
Bahkan kubul atau dubur kita sendiri juga sudah termasuk masun. Kedua, kalau lamsun antara yang disentuh dan menyentuh itu batal. Ya enggak? Laki-laki dan perempuan, laki-laki menyentuh perempuan, laki-lakinya batal, perempuan juga ikut batal. Tetapi kalau masun yang menyentuh itu batal, yang disentuh itu nggak batal. Masalah, ya. Laki-laki dan laki-laki gitu ya, tiba-tiba suka iseng gitu ya, iseng. Kemudian dia sentuh itu kemaluannya, ya, kemaluan laki-laki. Batal apa tidak batal wudunya si yang disentuh? Tidak batal. Ya, berbeda dengan lamsun. Kalau yang lamsun itu membatalkan kedua-duanya. Tapi kalau seandainya masun itu tidak membatalkan kedua-duanya, hanya satu pihak saja. Itu di antara perbedaan antara masun dengan lamsun. Faslun fima yahrumu 'alal muhdits. Faslun fima yahrumu 'alal muhdits. Kita masuk ke dalam pasal yang sesuatu yang diharamkan bagi orang yang muhdits, ya, bagi orang yang muhdits. Ketika kita berhadas, ya artinya kita tidak punya wudu. Apa saja yang diharamkan bagi kita? Apa saja yang nggak boleh kita laksanakan? Ya, apa saja yang nggak boleh kita laksanakan? Kata-kata muhdits ini mengharuskan kita mendefinisikan apa itu hadas. Okay? Al-hadath lughatan asy-syai' al-hadits. Asy-syai' al-hadits. Sedangkan secara istilah ada banyak. Cuma kita sebutkan satu di antaranya. Amrun i'tibariyun. Yaqumu bil a'dha'i yamna'u sihhatas sholati. Amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhas. Jadi yang dimaksud istilah di sini adalah yang namanya hadas itu amrun i'tibari. Perkara yang kita anggap ada. Ya, perkara yang kita anggap ada, perkara yang dianggap ada. Siapa yang menganggap ada? Yang menganggap ada adalah syariat. Ya, yang menganggap ada itu syariat. Ya. Hadas itu kelihatan apa enggak kelihatan? Enggak kelihatan ya. Cuman yang menganggap dia ada secara zahir enggak kelihatan. Cuman secara syariat itu ada. Ya, bentuknya ada. Makanya amrun i'tibari. Siapa yang menganggap dia ada? Yang menganggap dia ada adalah syari'. Ya. Yaqumu bil a'dha, yang mana dia berada pada anggota tubuh. Ya. Yang mana dia yang kita anggap itu dalam syariat itu yang berada dalam anggota tubuh kita. Yamna'u sihhatas shalah. Gara-gara amrun i'tibari itu, yamna'u sihhatas shalah. Yang mana kita dilarang untuk bisa melaksanakan sholat. Haitsu la murakhas, dan juga yang tidak dapat rukhsah. Yang tidak dapat rukhsah. Masalah kita berhadas cuma dapat rukhsah. Ya, boleh enggak kita sholat? Boleh. Ya, boleh kita sholat? Boleh. Masalah kita tidak mendapatkan ma' dan juga turab. Misal kita ada di atas gunung ya, enggak ada air, ya enggak ada turab. Ya, kemudian kita enggak bisa sholat. Nggak bisa sholat, itu bagaimana? Nggak apa-apa. Itu ketika kita berhadas, ya kita sholat lifaqid tahurain. Boleh apa tidak? Boleh sholatnya. Ya. Itu secara istilah. Gara-gara kita ada kata-kata muhdits, maka kita harus mendatangkan definisi hadas. Gitu ya. Apa saja yang diharamkan untuk ketika kita berhadas? Ya. Wa man intaqada wudu'uhu haruma 'alaihi sholatu wat tawafu. Barang siapa ya, yang batal wudunya, ya, maka haram baginya itu sholat. Ya, enggak boleh dia sholat. Kecuali memang dia mutar, ya, memang dia kehilangan turab dan juga alma. Ya, ketika dia tidak menemukan air dan turab, maka boleh dia sholat untuk lihurmatil waqt. Ya. Boleh faqid tahurain, ya, sholat di faqid tahurain. Sholat karena kehilangan dua wasail turab, ya, wasail turab dan juga wasail alma. Maka dia boleh sholat. Kalau seandainya dia dalam keadaan darurat. Kemudian at-tawaf, ya, at-tawaf. Oh maaf, kata-kata as-sholat di sini apakah sholatnya sholat fardu? Enggak. Ya. Baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, atau bahkan sholat jenazah. Ya, ketika enggak ada wudu,
Ketika kita sedang berhadas, maka tidak boleh sholat sunnah. Ya, tidak boleh sholat sunnah. Kemudian juga tawaf. Ya. Kemudian tawaf. Ketika kita berhadas, kita juga nggak boleh tawaf. Ya. Kenapa? Karena kata Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tawaf bimanzilati sholat. Ya. Tawaf itu, ya, kedudukannya seperti sholat. Ya. Hanya saja, ya, illa anna Allah qad ahalla fihi an-nutq. Ya. Hanya saja Allah membolehkan kita itu an-nutq. Hanya saja dalam tawaf itu kita boleh berbicara. Ya. Faman nataqa, ya, faman nataqa fala yantiq illa bi khairin. Barang siapa yang berbicara ketika tawaf, maka berbicara sesuatu yang baik. Karena tawaf itu selayaknya manzilahnya manzilah sholat. Maka ketika dia menjelaskan akan manzilah tawaf, maka dia wajib punya wudu. Orang yang nggak punya wudu, maka dia nggak boleh tawaf. Orang yang berhadas nggak boleh tawaf. Kemudian wa masul mushafi wa hamluhu, dan memegang mushaf dan juga membawanya. Ya, membawanya. Memegang mushaf dan juga membawanya itu nggak boleh. Ya. Memegang mushaf aja nggak boleh, apalagi membawanya. Karena yang namanya al-hamal itu ablag min al-mas. Ya, kita megang aja nggak boleh, apalagi membawa. Ya, apalagi membawa, maka itu nggak boleh. Kemudian walauh al-maktub lidirasah, dan juga lauh yang maktub lidirasah. Masalah papan tulis gitu. Papan tulis di dalamnya itu ada tulisan bahasa Al-Qur'annya, ada tulisan Al-Qur'annya. Maka kita tidak boleh menyentuh itu. Tidak boleh menyentuh lauh tersebut. Tidak boleh menyentuh lauh tersebut karena itu termasuk dari ada tulisan Al-Qur'annya. Ya, kata-kata mushaf di atas wa masul mushaf, itu mushaf di situ artinya semua yang berkait, semua yang tertulis di dalamnya itu Al-Qur'an. Kertas yang ditulis di dalamnya Al-Qur'an itu sudah menjadi, ketika kita disentuh kita harus punya wudu. Tamam? Ya, kemudian yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, tutupnya Al-Quran itu juga termasuk daripada mushaf. Maka kalau kita menyentuh wadahnya atau tutup dari mushaf tersebut, maka kita wajib punya wudu. Ya, wajib punya wudu. Hatta kalaupun terlepas. Kalau terlepas bagaimana? Kalau sudah terlepas bagaimana? Apakah kita wajib mempunyai wudu atau wudu? Ya, jawabannya adalah ketika dia ada nisbah, masih ada nisbah antara Quran dengan si dia, artinya terlepas gitu. Qurannya di sini, kemudian ini terlepas, maka wajib punya wudu meskipun kita jatuhnya sudah terlepas. Tetapi kalau seandainya Qurannya sudah hancur, masalah Qurannya sudah hancur, sudah terbakar, kemudian tinggal mushafnya aja, seperti Quran di pondok. Quran di pondok masalah kita kebakar, sudah banyak terbakar ya. Ternyata mushafnya itu masih ada tutup wadahnya. Ketika kita sentuh, apakah wajib punya wudu? Jawabannya enggak, karena sudah tidak ada nisbah lagi. Karena sudah tidak ada nisbah antara si Quran dengan si wadah penutupnya itu. Nisbahnya itu bagaimana nisbahnya? Nisbahnya adalah ketika Qurannya sudah nggak ada. Ketika Qurannya sudah nggak ada, maka tidak dianggap lagi penutupnya itu sebagai apa? Sebagai mushaf. Maka ketika menyentuh tidak apa-apa. Ketika menyentuh tidak apa-apa. Ketika sudah dibakar ya. Nah, tapi kalau seandainya belum dibakar dan Qurannya masih numpuk, maka nisbahnya masih ada. Maka kita harus juga punya wudu untuk menyentuh mushaf tersebut. Begitu juga sama lauh al-maktub di dirasah, ya, papan tulis yang ditulis di dalamnya itu Al-Qur'an untuk dirasah, itu enggak boleh. Ya. Kemudian wa yajuzu hamluhu fi amti'atin au darahima, ya. Au fi darahima, ya. Dan kita boleh membawa Al-Qur'an, membawa mushaf fi amti'atin, dalam sebuah barang, ya. Maksudnya kecampur dengan barang yang lain. Au darahim itu juga dirham. Kata-kata amtiatin ini sebenarnya ada pendapat para ulama. Ya. Ada perlu kita tafsir. Ini disebut dengan hamlul mushaf, ya, hamlul mushaf fil mata'. Masalahnya adalah hamlul mushaf nanti yang pertama, dia menyengajakan diri. Misal. Maksudnya di sini hamlul mushaf fil mata adalah kita membawa mushaf dalam barang-barang kita. Masalah. Ini ada
ada buku, ya, kemudian ini Al-Quran gitu ya, ada buku, kemudian ini Al-Quran, kemudian sini ada buku lagi, kita sentuh gini. Atau juga kita simpan Al-Quran di bawah, gitu ya. Ini kan fil mata, artinya berbarengan dengan barang lain. Itu bagaimana? Ada tafsir para ulama di sini. Kalau seandainya kita menyengajakan diri ya, untuk anyak sudah hamdal mushaf, ya, faqat, maka haram. Kemudian anyak sudah hamdal mata, faqat, ini al-hil, boleh, ya, boleh. Ya. Kita makanya ini tergantung niat. Ya, ini semuanya bergantung kepada niat. Kalau seandainya niat kita itu membawa mushaf saja, ya, misalnya kita bawa banyak barang, tapi kita memang menjaga, kita sengaja bawa mushaf itu. Kita meniatkan bahwa memang kita bawa mushaf, maka jatuhnya adalah tidak boleh. Berarti papan tulis tadi kalau misalnya kita niatkan itu amtiah. Niatkan itu amtiah, tamam. Itu kan tapi sudah menjadi barang, maksudnya nggak kecampur dengan barang lain. Sudah nggak kecampur dengan barang lain. Jadi memang ini khusus kalau seandainya amtiah, kalau seandainya memang ini kecuali memang kamu bawa ini. Dan kamu niatkan untuk bawa kamu bawa ini adalah kamu niatkan untuk bawa barang ininya saja, bukan bawa lauhnya yang maktub dalamnya itu dosa. Maka itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau seandainya memang kita bawa amtiah saja tanpa meniatkan sesuatu, tanpa bawa amtiah saja, maka bagaimana? Nanti haram gitu. Karena dia maktub di dosa. Gitu ya. Kemudian pendapat selanjutnya, anyak juga hamduhuma ma'an. Ini ada dua pendapat. Kalau hail nggak termasuk amtiah. Hail termasuk amtiah. Masalah orang, nah, bagus banget. Ini biasanya di pondok ya. Di pondok biasanya kita ada mudabir kan, atau juga ada anak-anak kalau seandainya nyuruh anak-anak di pondok itu Qurannya seperti di atas. Nah itu pakai sejadah. Itu dia amtiah apa enggak amtiah? Termasuk amtiah. Hail untuk memegang Al-Quran itu amtiah. Makanya ingat, kembali ke niat. Tapi biasanya kita kalau seandainya ada amtiah memang kita sengaja bawa Al-Quran kan. Nah ini sudah tahu ilmunya. Jadi kalau saat niatkan bahwasanya kawan-kawan bawa barang, ya niatkan bawa barang tersebut. Artinya sebuah sejadah aja gitu. Sebuah sejadah. Kalau seandainya justru malah meniatkan kita memegang Al-Quran, bawa Al-Quran, maka nggak boleh. Makanya memang ada hail kan di pondokan. Pakai sejadah. Naam hail itu termasuk amtiah.
disimpan Qurannya di tengah-tengah sini, kemudian kita bawa. Atau juga makanya kita simpan Al-Quran di tas, itu juga itu sudah pasti itu amtiah. Kita bawanya amtiah kan, bukan Al-Quran kan kalau di tas kan. Meskipun kita berhadas, berhadas. Nah, ya, bagus banget. Nanti kawan-kawan di pondok ketika saya tahu, ya kawan-kawan di pondok saya tahu bahwa memang kalau seandainya memang kita sengaja untuk membawa Al-Quran, maka itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya kita memang membawanya itu meniatkan membawa barang, atau juga tidak meniatkan membawa barang, tidak meniatkan kedua-duanya, seperti yang dikatakan Imam Romli, maka itu boleh. Ya. Atau gini deh, jangan anjak sih maaf. Enggak niat sama sekali, maksudnya enggak meniatkan kedua-duanya. Allah yaksida syai'an. Enggak niat bawa barang, enggak niat bawa, enggak meniatkan sama sekali. Dia langsung aja memutlakan aja, bawa aja. Kembali kepada niat ya. Dikatakannya sebagai mushaf itu apakah semua dari juz 1 sampai juz 30 tertulis atau misalnya satu ayat doang? Hatta satu ayat. Walau satu ayat. Makanya mushaf di dirosah ya, mushaf lauh ketika ditulis ada dalamnya ada Al-Qur'annya, maka boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Kaligrafi itu enggak boleh. Harus. Kemudian juga tembok yang ada kaligrafinya. Ketika disentuh tulisannya ketika disentuh tulisannya, kalau temboknya enggak tulisannya, maka itu enggak boleh. Begitu juga di HP. Di HP beda pendapat itu. Katakanlah seperti Quran, Kal-Quran. Karena pendapat ulama muasirin HP juga termasuk ketika dibuka, ketika dibuka HP maka kita sudah menyentuh termasuk mushaf. Maka kita harus punya wudhu. Kalau kitab tafsir Kalau kitab tafsir. Kalau seandainya kitab tafsirnya itu lebih banyak tafsirnya daripada Al-Qur'annya, maka ya, boleh disentuh. Masalah tafsir Munir itu berapa jilid? Al-Qur'annya sekian, tafsirnya banyak sekali. Maka boleh kita sentuh. Kalau seandainya tafsir yang sedikit tafsirnya tapi banyak Al-Qur'annya, apa contohnya? Tafsir Jalalain. Itu sedikit itu. Itu sedikit tafsirannya kepada itu. Ini karena para ulama juga contohnya tafsir Jalalain. Nah, tafsir Jalalain itu ketika kita sentuh maka tidak boleh. Kenapa? Karena tulisan Al-Qur'annya lebih banyak daripada tafsirnya. Lebih apa? Lebih dua huruf. Oh lah. Kalau sama, kalau misalnya sama atau sama tafsirnya, sama banyaknya, dan juga kalau misalnya sama, kalau seandainya kurang, maka nggak boleh. Kalau melebihi itu boleh. Kalau syak gimana? Ini banyak apa nggak banyak? Nggak boleh. Kalau syak, ini banyak apa nggak banyak? Ya, maka nggak boleh. Misal tafsir As-Sa'di misalnya. Tafsir As-Sa'di itu kan nggak tahu banyak atau nggak tahu nggak banyak. Kemudian tafsir yang dicetak sama Syekh Ahmad tafsir yang dicetak sama yang di Ma'arij itu apa namanya? Majlis Utama ya, yang 3 jilid itu nggak tahu kita. Karena tulisannya besar-besar sekali. Nggak tahu antara tafsir dengan jilidnya banyak mana. Karena ketika ragu maka mending kita saja pakai wudhu. Sudah. Baik. Wa yajuzu hamluhu fi amti'atin aw darahima. Ya, kita boleh membawa mushaf fi amti'atin aw darahima. Atau juga fi amti'atin aw darahima. Atau dirham. Dirham di sini maksudnya dirham yang maktub alaih kalimat la ilaha illallah, atau juga qul huwallahu ahad. Ya, yang tertulis dalamnya kalimat dirham
qul huwallahu ahad, Allahu samad gitu ya. Itu tidak boleh. Ya. Maaf, itu boleh, itu boleh. Itu boleh. Maka ini termasuk surah yang dikecualikan ya, surah yang dikecualikan. Wa yajuzu hamluhu fi amti'atin aw darahima. Artinya kita bawa dirham itu boleh. Ya, meskipun di sana ada tulisan Al-Qur'annya qul huwallahu ahad ya. Maka itu boleh dibawa. Ya, dirham zaman dulu. Apa? Kalau gini, ini ada tulisan. Ini dirham. Oke, alasannya adalah kenapa dirham itu tidak boleh? Kenapa dirham itu boleh? Karena lima syaqqah. Karena kita selalu bawa uang kan, uang kan selalu dibawa. Ya. Tapi kalau seandainya tulisan seperti itu, bagaimana? Ini jadinya fatwa ya. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena luar masyaqqah. Nggak ada keuntungan kita membawa itu. Dan juga tidak ada masyaqqah untuk tidak bawa itu. Artinya, ketika tidak bawa itu maka masyaqqah nggak bagi kita. Ya, kecuali memang untuk tamimah. Apa itu tamimah? Jimat. Ya. Kata para ulama, jimat boleh apa tidak? Di Majmu' ya, Imam Nawawi membolehkan yang disebut dengan jimat, dengan syarat kita tidak meyakini bahwa sini jimat itulah yang menjadikan kita selamat dari mara bahaya. Tapi boleh. Ya, tapi boleh. Jimat itu boleh. Nah, bagaimana kalau seandainya dia untuk jimat lid tabarruk bukan lid dirosah? Tadi kata-kata lid dirosah itu keluar dari apa? Lid tabarruk. Bagaimana boleh apa nggak boleh? Jawabannya boleh. Kita boleh bawa jimat yang maktub alaih Al-Quran dan kita bawa meskipun kita berhadas. Ya, jadi karena kita bawa dia sebagai tabarruk, ya, bukan untuk dirosah. Paham? Kalau HP itu yang ada Qurannya boleh kan? Kalau HP yang ada Quran ketika enggak dibuka maka boleh. Ketika dibuka maka itu nggak boleh. Gitu ya. Tamam. Wa yahillu hamluhu lis-sabiyyi al-mumayyizi. Ya, ini juga termasuk surah yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan? Ya, hamluhu lis-sabiyyi. Ya, untuk sobi yang mumayyiz. Ya, sobi yang mumayyiz. Wa massuhu lidirosah, dan dia sentuh untuk dirosah. Jadi anak kecil yang masih kecil itu kemudian bawa mushaf itu boleh apa enggak? Ketika sudah wudu, kemudian batal lagi, wudu batal lagi. Ini kata para ulama dikecualikan. Dia boleh bawa mushaf meskipun dia berhadas. Kenapa? Lima syaqqah, ya, karena susah untuk jawab wudu, damunya susah. Wa massuhu lidirosah, dan juga dia sentuh untuk belajar misalnya. Masalah untuk sentuh untuk belajar itu boleh. Karena masyaqqah kalau seandainya ini khusus anak kecil ya, khusus sobi al-mumayyiz. Faslun fi adabi dakhilil khala. Faslun fi adabi dakhilil khala. Fasal dalam adab masuk khala, masuk kamar mandi. Yuqaddimu dakhilil khala yasarahu wa idza kharaja yaminahu. Didahulukan masuk khala itu menggunakan kaki kiri, dan jika seandainya keluar menggunakan kaki kanan, ya, kanan. Kata Imam Nawawi, ya, ini adalah adab yang mujma' alaih fi istihbabihi. Ya, ini kata para ulama ijma', ya, ijma' dalam istihbab kesunahannya. Ya, sehingga muncul dari kata-kata ini sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah anna ma kana min at-takrim budi'a bil yumna. Ya. Budi'a bil yumna. Anna ma kana min at-takrim budi'a bil yumna wa khilafuhu bil yasar. Ya. Karena adab ini sudah mujma' antara para ulama akan kesunahannya. Kalau seandainya masuk kamar mandi kaki kiri, kalau seandainya keluar kamar mandi kaki kanan, maka dibuatlah kaidah anna ma kana min at-takrim budi'a bil yumna wa khilafuhu bil yusra atau bil yasar. Ya, sesuatu yang memang tempatnya itu baik, maka masuklah kita ke dalam menggunakan tangan kaki kanan. Kalau seandainya sesuatu itu buruk, maka menggunakan kaki kiri. Yang masuk diskotek masalah. Itu kira-kira kayak kanan apa kayak kiri? Kayak kiri. Masuk ke rumah, kayak kanan kayak kiri, tergantung. Rumahnya digunakan buat apa? Tergantung kalian ya. Tergantung kita yang mengibaratkan. Kalau seandainya kita mengibaratkan itu rumah itu ya buruk, berarti kaki kiri. Enggak lah, insyaallah. Kalau masih insyaallah buat belajar gitu ya. Maka menggunakan kaki kanan maksudnya. Kalau nggak punya kaki, Kalau nggak punya kaki gimana ya, nggak usah, nggak apa. Ini kan sunnah.
dimasukkan, harus banget ya lewat kanan. Oke. Wala yahmilu dzikrallahi wasma rasulihi wal qur'ana. Enggak boleh kita berzikir, dan juga enggak boleh kita berzikir ya, menyebut kalimat Allah dan juga nama Rasulullah ya, nama Rasulnya, dan juga Al-Qur'an ya. Enggak boleh kita mengucapkan kalimat zikir ya, di dalam hamam ya. Enggak boleh kita juga mengatakan ism ya, ism Rasulnya, enggak boleh. Dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya, enggak boleh. Atau juga nama Al-Mu'azzam, begitu juga al-asma al-mu'azzam, seperti malaikat. Kita nggak boleh menyebut malaikat, nama malaikat di dalam kamar mandi. Ya. Wal Qur'an, dan juga nggak boleh bawa Al-Qur'an. Bahkan Imam Adhri mengatakan bahwa itu haram kita bawa Al-Qur'an tanpa sebab darurah. Tanpa sebab darurah. Kalau seandainya memang ada darurah di sana sehingga kita semua memasukkan Al-Qur'an kita, maka nggak apa-apa. Sebab yang darurah itu bagaimana? Takut Al-Qur'annya hilang atau kecuri sama orang kafir. Ya, kecuri sama orang kafir sehingga dipelajari sama orang kafir. Ini di kita terus seperti itu. Atau kalau menurut saya ketika memang sulit, kalau seandainya kita simpan di luar, nanti hilang semua barangnya, ya enggak? Maka kita boleh masukkan karena darurat. Masalah kita ada di sebuah kota yang mana kita nggak kenal dengan orang tersebut, atau juga kita biasanya ke Masjid Al-Azhar kan, bawa tas. Sehingga ketika bawa tas, ini menghilangkan kerisahan kita. Sehingga bawa tas, kita nggak ada teman gitu. Mau kita titipin, nggak tahu. Kita nggak percaya dengan orang itu. Kalau seandainya kita nggak titipin, ya, kalau kita masukin kan ada Al-Quran di dalamnya. Ini bagaimana? Ya, itu termasuk darurat. Maka boleh bawa Quran ke hamam. Ingat ya, bawa Quran di hamam. Jangan dipisah dari ini ya. Masukin, disembunyikan. Ya. Disembunyikan dari ini. Kalau seandainya disembunyikan di tasnya ya, disembunyikan di tas, diusahakan disembunyikan di tasnya paling dalam. Ya, Al-Qurannya simpan di paling dalam. Untuk menjaga kesopanan Al-Quran. Wa yughatti ra'sahu. Ya. Ini termasuk dari adab adalah kita yughatti ra'sahu, nutup kepala. Ya, nutup kepala. Bagaimana nutup kepala ini? Biasanya kalau orang dulu pakai handuk. Jadi yang ditutup adalah kepalanya plus juga dengan sesuatu yang terbuka. Lubang hidung, lubang ini ditutup. Karena katanya bahwa setan itu biasanya masuk ke dalam sini, lubang-lubang sini. Jadi setan itu masuk ke dalam lubang-lubang sini. Nah, orang yang punya was-was, tutuplah kepalanya dengan kepalanya ditutup gitu. Ini adab, termasuk dari adab. Ditutup pakai handuk. Tutup pakai handuk kepalanya. Ketika BAB ya, ketika buang air besar, tutup pakai handuk intinya. Tapi biasanya inspirasi sebenarnya ketika ini ya, biarkanlah dia masuk gitu. Nah, ini sunahnya adalah yughatti ra'sah, dia menutup kepalanya. Wa yab'ud wa yastatiru, dan menjauh dari orang. Ini kapan? Ketika tidak di hamam, ketika di sohro. Jauh dari manusia, jauhkanlah dari banyak orang. Kita harus menjauh dari orang lain. Wa yastatiru, dan juga harus ditutup. Ada penutup, harus ada penutup. Masalah kardus gitu ya. Misalnya kita ada di ini, kemudian kita kebelat, kemudian harus ini, maka ditutup. Wala yabulu fima in raqid, ini contohnya adalah gambaran orang terdahulu ya. Yabul wa yastatiru itu orang terdahulu. Bagaimana kalau zaman sekarang? Ya zaman sekarang ya sudah ada hamam dan itu banyak sekali gitu ya. Maka enggak bahaya. Wala yabulu fima in raqidin qalilin jarin. Tidak boleh kita baul ya di air yang raqid. Raqid di sini yang diam. Ya, wa qalilin jar, dan juga sedikit tapi mengalir. Ya. Mengalir cuma sedikit airnya. Enggak boleh. Hukumnya makruh bagi kita. Kita baul ke dalam air yang sedikit. Misalnya ada genangan air bekas hujan sedikit, kemudian sama laki-laki, biasanya laki-laki dikencingin dia di baul di sana, maka itu hukumnya makruh. Wa juhrin, ya juhrin ini batu. Ya. Juhrin ini batu, bukan hujur ya, tapi bukan hajar, tapi juhrin. Ya, bacanya juhrin.
atau juga bukan hanya batu, tapi juga sesuatu yang nampak di atasnya. Nggak mesti batu sih, sesuatu yang timbul di atasnya, baik itu tanah, itu nggak boleh kita kencingin di atasnya, nggak boleh kita baul di atasnya. Kenapa? Karena takut ada hewan yang kita sakiti di dalamnya, takut ada semut yang kita sakiti, atau juga takut ada hewan yang bakal menyakiti kita. Takut ada hewan yang kita sakiti, atau juga takut ada hewan yang nanti menyakiti kita. Gara-gara kita baul di sana, nanti ada kena jengking nanti marah. Nggak boleh. Maka makruh hukumnya. Nggak boleh. Wa mahabbir rih, dan juga tempat yang banyak sekali anginnya. Nggak boleh. Takut malah kalau seandainya kita baul di sana dan banyak anginnya, takut rosasnya itu, takut cipratannya malah kena badan kita. Maka kita disunahkan ya untuk baul di hamam saja, jangan di jalan-jalan yang atau juga yang ada angin di sana kita kencang. Wadil maksud, dan juga tempat berteduhnya orang-orang. Ya, dil maksud, tempat berteduhnya orang-orang. Watorek, dan juga jalan. Bagaimana kalau seandainya tempat tongkrongannya itu memang untuk gibah, ya, memang untuk perjudian, makruh apa tidak makruh? Jawabannya tidak makruh. Ya, bahkan itu mustahab. ya nggak apa, untuk supaya orang nggak gibah di sana. Misal memang ada tempat teduh gitu ya, buat gibah orang gitu ya, atau buat memprovokasi orang, buat namimah, atau buat hasad sama orang. Nah, buat hasad sama orang, ini saya direkam ini. Ini boleh apa tidak? Boleh. Kita nggak makruh sama sekali. Boleh kita kencing di sana, boleh kita bangun di sana. Begitu ke di jalan memang untuk anak tongkrongan gitu, anak geng-geng motor yang nakal gitu ya, geng-geng motor yang nakal. Nah itu boleh kita kencing di sana, supaya mereka enggak di situ lagi. Gitu. Wasaqbin, ya sakbin. Kalau sakbin itu adalah lubang. Jadi di tanah ada lubang kan, ada lubang kecil. Kita kencing di sana, maka jangan ada sakop di sana. Begitu takutnya ada hewan tadi. Ya, antara hujrin dengan sakbin itu sama. Kalau hujrin itu ada gundukan tanah, kalau sakbin itu adalah lubang tanah itu, tanah yang besar. Wa tahta syajaratin musmiratin, dan di bawah pohon, di bawah buah yang musmirah, yang mana dia tumbuh buah misalnya. Atau misal tumbuh tapi dia belum tumbuh buah, bagaimana? Berarti boleh dong kalau saya tidak tumbuh buah. Jadi kita nggak boleh juga sama. Ya, nggak boleh juga. Wala yatakallam, dan juga tidak boleh takallam. Ya, nggak boleh juga takallam. Ini juga termasuk dari adab, kita tidak boleh takallam. Ya. Kapan? Takallamnya di sini kapan? Takallam yang dimaksudkan adalah inda khurujil baul awil waqid. Ya, inda khurujil baul awil waqid. Sedangkan kalau seandainya takallamnya fil hamam, mubah, boleh sama sekali, boleh, tidak dilarang. Secara fikih, tapi secara adab nggak sopan. Ingat ya, jangan tabrakan antara fikih dengan adab ya, dengan adab tasawuf gitu. Enggak, jangan tabrakan itu fikih dengan itu. Ya, bukan artinya boleh, bukan artinya harus dikerjakan. Wala yatakallam kapan? Inda khurujil baul wal ghaid. Sedangkan kalau seandainya ghairu dzalik itu boleh. Ya, boleh kita berbicara. Apalagi kalau seandainya memang darurat gitu ya. Desa aja hamam gitu, saya buru-buru mau kesini malah nggak jauh diem gitu. Makruh. Enggak. Yang makruh adalah indah khurujil baul wal ghaid. Sedangkan kalau misalnya ada ketika lagi di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah ya nggak apa, ngomong aja. Tapi lu bentar, sekian menit lagi gitu ya, masalah. Kalau hukumnya main HP di hamam gimana? Main HP di hamam. Nggak apa. Boring kan? Memanfaatkan sesuatu, enggak apa. Dia bukan takalum juga bukan. Tapi ingat, takutnya di HP ini bahaya. Kalau bahasa sih ihtiyat ya. Takut memang ada orang yang nge-share ini gitu. Hadis one day one hadis, one day one juice di share, kemudian dia kebaca, itu kan nggak baik, Itu kan nggak baik. Kecuali memang kawan-kawan notifikasinya dihapus semua, notifikasinya dinonaktifkan. Kecuali memang main game aja gitu masalah. Main game aja masalah. Wala yahmilu dzikrullah itu termasuk alhamdulillah gitu. Misal bersin, alhamdulillah. Termasuk juga.
Makanya nggak usah baca alhamdulillah, jadi diam aja. Tapi itu secara talafuz saja nggak usah. Hah? Talafuz saja. Secara talafuz. Tapi di hati bagaimana di hati? Ya di hati ya gak usah juga. Tapi nggak usah juga. Ini gak usah juga di hati juga. Ya, sebagaimana di hati kita harus mikirkan apa dong kalau gitu? Kita mikirkan selain itu. Selain itu, pikirkan selain itu. Tamam? Susah ya? Berarti masa ta'aluk antum dengan Ismu Allah itu Masya Allah. Terus tadi kan biasanya kan khola itu kan kalau sekarang kan gabung sama tempat dulu. Nah. Sedangkan kan untuk niat dan doa-doa itu kan ada. Ya. Itu jadinya gimana? Tamam. Ini boleh di hati. Kalau khusus masalah itu, masalah wudhu, nah ini orang-orang mu'asirin membolehkan. Karena katakanlah khola dengan hamam itu beda. Ya, khola itu dulu memang tempat katakanlah untuk tahu ini kan khusus nanti. Khola itu tempat khusus tempat sepak. Untuk kamar mandi, cuma nanti dia di sana ada penghangat. Tahu sepak ya? Spa. Iya, sepak. Ya buat teman-teman khusus nanti banyak pemandian umum. Ada nih khola itu di sana tuh di Babi Zuhaila itu ada nih khola. Kalau kawan-kawan pengen tahu itu khola itu luas tempatnya. Itu orang dulu tuh di sana itu khola itu masih di sana khola tempat mandi umum. Nanti kalau qada haja itu beda lagi. Untuk qada haja itu beda lagi namanya apa? Nah kalau sekarang hamam, nah kata orang mu'asirin, orang kelewat mu'asirin ya nggak apa, nggak masalah karena di hati. Maka talafuznya di hati. Kalaupun baca bismillah, jangan talafuz di bismillah. Kecuali wastafel ya. Kalau wastafel kita talafuz dengan lisan bismillahnya. Tapi kalau di hamam, di hati aja. Sama dengan doa istinja itu kan ada. Bagaimana doa istinja? Doa istinja ya, itu kawan-kawan jangan masuk ketika masuk pas di luar aja. Misal pas di luar sebelum masuk doa itu. Kemudian pas sudah keluar doa lagi. Apa? Contoh masuk kamu bagaimana doanya? Allahumma khubusi wal khaba'ith. Terus masuk. Kemudian setelah keluar terus Allahumma alhamdulillahilladzi adhaba 'an adab wa 'afani. Gitu ya. Jadi setelah keluar bisa kita doakan. Kalau ingin talafuz, tapi kalau seandainya di hati, enggak usah masalah. Masuk hamam punya doa enggak apa. Mau buat hamam punya doa enggak apa. Jadi ini kadang-kadang prakteknya adalah kita masuk hamam doa. Enggak, kita sebelum masuk doa dulu, kemudian kan itu kan Allahumma na'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Masuk. Ketika keluar, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adab wa 'afani. Terus bagaimana kalau pas wudu? Kan pas wudu, pas waktu untuk basuh muka di sana Pakai hati. Karena an-niyah itu fil qalbi. Sedangkan lisan itu untuk yusaid faqat, yusaid al-qalb untuk sampai ini. Maka boleh. Cuma yang afdal adalah wudunya kalau bisa jangan di hamam. Tapi kalau kita kan udah nggak ada lagi ya sulit ya. Memang di hamam lah wastafalnya. Berarti termasuk salawat ya, kita mendengar nama Nabi Muhammad. Kalau seandainya mendengar, mafis muskilah. Para ulama dahulu saking nggak mau kehilangan waktu, dia bacakan kitab di luar. Anaknya bacain kitab di luar, kemudian bapaknya nggak dengerin. Gitu. Saking nggak mau kehilangan waktu, dan itu sudah banyak sekali para ulama dalam di kimatul zaman itu ulama itu banyak sekali kasus contoh seperti itu. Jadi ketika dia hamum dia nggak mau kehilangan waktu, maka boleh dia ngedengar, bukan dia yang membaca, tapi dia yang mendengar. Kalau mendengar nama Nabi Muhammad kan sunnahnya bersalawat. Biasanya yang termasuk nggak boleh itu. Nggak usah. Ketika dia hamum bisa. Baik, wa yastabri'u minal bauli. Banyak sekali masalah di hamam ya. Wa yastabri'u minal bauli. Dan istibra, melepaskan diri dari baul. Kata-kata istibra itu membebaskan yang sisa-sisa dari baul. Istibra itu adalah al-ikhraj min baqiyat al-baul. Ya. Mengeluarkan dari sisa-sisa baul. Bagaimana cara istibra? Para ulama banyak sekali tajribahnya, banyak sekali contoh-contohnya. Di antara adalah kalau di Baitul Hidayah ya, kalau anak laki-laki atau perempuan gitu ya, kaki kanan disimpan ke atas, kaki kiri disimpan ke bawah. Kemudian jangan dihem sampai tekan-tekan. Dia tekan perutnya, kemudian sambil dihem di tanahnya. Tahu? Hah?
cewek cowok, untuk mengeluarkan sisa-sisa bekas kencing. Ya. Gimana saya praktekin ya? Jadi ini seperti ini. Kemudian maaf ya, diperat ininya ya, diperat kemaluannya laki-laki. Kemudian diam sampai berapa kali? Diam aja 3 kali. Ya, 3 kali. Itu cara istibro. Cara istibro. Supaya apa? Tujuannya supaya baulnya itu yang tersisa itu keluar. Kalau saya sudah istibro dan masih keluar masalah-masalah, ternyata masih keluar. Enggak apa. Enggak apa. Apalagi orang yang daimul hadas, ya, daimul hadas. Dia hadas selalu, itu enggak apa. Kalau berdiri Ustaz ada gayanya nggak? Hah? Kalau berdiri. Ini makanya kalau bisa duduk, ya. Kalau bisa duduk. Ketika istibro itu duduk. Maaf ya, biasanya kalau kita laki-laki kencingnya berdiri kan, kepepet gitu ya. Kalau bisa ada istibro. Ini kan sunnah kan? Ini kan sunnah, istibro itu sunnah. Artinya enggak wajib. Enggak wajib sunnah. Wa yaqulu idza dakhala bismillahi Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wa idza kharaja ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Ayatnya. Ini doanya. Faslun fi mujibatil ghusli. Ya, fasal dalam wajibnya ghusl. Wajibul ghuslu min khamsati asya. Wajibnya ghusl dari 5 perkara. Ya. Al-ghuslu lughatan as-sayalan. Ya, al-ghuslu lughatan as-sayalan. As-sayalan. Ya. Wal ghuslu syar'an sayalanul ma'i 'ala jami'il badani. Sayalanul ma'i 'ala jami'il badani. Biniyatin makhsusatin. Biniyatin makhsusatin. Sayalanul ma'i 'ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Kita mengalirkan air ke seluruh semua anggota tubuh dengan niat yang maksus, ya. Dengan niat yang khusus. Karena kalau seandainya enggak tanpa niat, maka itu bukan ghusl namanya. Mengalirkan itu termasuk kalau misal kita nyedot pakai tangan. Bisa. Kita mengalirkan. Itu berarti Bisa. termasuk. Pakai tangan, pakai gayung, atau pakai keran, nggak apa. Yang penting maksudnya usulul balal, sampai kepada ini. Itu beda halnya dengan musafir. Nah, beda hal yang besar. Memang harus ya, mengalir. Tamam. Wa yajibul ghuslu min khamsati asya. Ya. Yang pertama, ya, min ilajil hasyafati fil farj. Ya. Dari ilaj hasyafah fil farj, ayat dukhul, ya. Dukhul hasyafah fil farji. Ini hasyafah ini kemaluan laki-laki ya. Ya. Dukhulnya ra'sul dzakar, ya. Ra'sul dzakar fil farji. Ya, fil farja perempuan. Ya. Ketika dia sudah masuk ke usul zakarnya, baik dia keluar atau tidak keluar, maka wajib mandi. Gitu ya. Keluar atau tidak keluar, maka wajib mandi. Gitu. Kemudian wa min khurujil mani, dan juga ketika keluar air mani, itu wajib juga mandi. Wa minal haidi, dan juga haid. Ya. Wa wan nifasi, dan juga nifas. Wal wiladah, dan juga wiladah. Dan juga wiladah. Kata-kata ilajul hasyafah fil farj, bagaimana kalau seandainya laki-laki yang nggak punya hasyafah, nggak punya ra'sul dzakar? Apakah dia nggak wajib mandi karena dia hasyafahnya hilang? Yuqad, kata para ulama, yuqad dari biqadariha. Silakan dikira-kira hasyafahnya segimana. Kemudian ketika dia masuk sampai ra'sul dzakar, maka dia wajib mandi. Maka dia wajib mandi kalau seandainya hasyafahnya hilang, gitu ya. Kemudian wa min khurujil mani, ketika keluar air mani. Keluar dari kata-kata mani, al-madhi wal wadhi wal baul. Ya. Keluar dari mani al-madhi karena madhi sama wadhi itu sama-sama najis, sehingga tidak wajib ghusl, karena najis. Karena air mani ini suci dan dia ada nasnya, hadis Nabi bahwa dia adalah sebagai salah satu sebab untuk wajib mandi. Sedangkan baul, madhi dan wadhi itu tidak wajib mandi, tapi cukup wudu saja. Karena bukan
bagaimana cara kita mengetahui apa itu mani, apa itu madhi, apa itu wadi? Cara mengetahui air itu madhi, air itu mani ada 4, setidaknya ada 4. Yang pertama secara sifat, sifatnya dia fakhinan. Apa fakhinan itu? Dia padat. Bentuknya itu padat. Ini laki-laki atau perempuan ya? Laki-laki atau perempuan. Yang kedua, kemudian mutadaffiq. Khurujuhu bitadaffuq. Jadi langsung keluar gitu. Ininya. Kemudian dia khuruju bisyahwah. Keluarnya dengan syahwat. Raihatuhu karaihatil ajin. Ay bayadul bir. Ya. Raihatuhu karaihatil ajin. Baunya itu seperti bau tepung. Ya. Atau juga baunya seperti bau telur putih. Ya, telur putih. Ketika kering, ketika masih basah, ketika masih basah itu seperti tepung, ya seperti bau tepung. Tapi ketika kering itu seperti apa namanya? Seperti putih telur ketika kering. Itu disebut dengan mani. Salah satu di antara saja yang keluar sifat-sifat mani, maka itu bisa dipastikan mani. Oke, enggak mesti harus 4-4-nya ada. Salah satu aja dari 4 sifat ini ada keluar, maka itu sudah disatakan mani. Sedangkan kalau air madi sifatnya bagaimana? Yang pertama jujazul laun, ya, seperti kaca. Keluarnya seperti kaca-kaca. Mungkin kalau saya yakin setiap orang pasti pernah mengeluarkan madi. Seperti kaca-kaca ini ya. Jujazul laun, warnanya itu seperti kaca-kaca. Beningnya seperti kaca. Kemudian lajaz itu lengket, gitu ya. Kemudian yakhruju bisyahwa al-khafifah. Keluarnya itu dengan syahwat cuma yang khafif. Ya, syahwat khafifah. Maksudnya keluar syahwat sebentar aja, enggak ini lagi gitu. Maksudnya sedikit aja syahwat yang keluar dari sana. Enggak sampai seperti mandi. Kalau air mandi kita futur, nanti kita lemes Nanti kita lemes. Kalau seandainya keluar air mandi maka kita lemas. Tapi kalau misalnya mandi itu tidak lemas. Maksudnya syahwatnya keluar cuma sedikit saja gitu. Syahwatnya keluar cuma sedikit aja. Enggak sampai melemaskan gitu. Sehingga nanti ketika pada suatu saat enggak lama di situ syahwatnya tumbuh kembali. Gitu ya. Kemudian itu mandi. Ya. Kemudian ada wadhi. Wadhi itu launuhu al-kadir. Launuhu kadir. Warnanya itu kotor biasanya. Ya. Kotor. Airnya itu kotor. Yang keluar itu kotor. As-sakhir, lengket juga, cuma kotor. Ya, kemudian abyad, warnanya putih. Pasti putih warnanya. Berbeda dengan mani. Air mani itu merah boleh nggak? Darah bisa jadi. Kalau sakit bisa ada jadi. Atau kuning apa? Ya berarti kalau seandainya dia tadafuk, kemudian tadafuk atau juga keluarnya dengan syahwat, tapi pas keluar darah, maaf masalahnya. Atau keluarnya merah, keluarnya merah, maka itu mani atau bukan mani. Tetap mani. Maka beda dengan wadi. Kalau wadi itu abyadul laun. Ya. La raihatalah, enggak punya bau. Kemudian yakhruju bisa babil bar, keluar gara-gara kedinginan. Nah, misal kalau kita kedinginan tiba-tiba keluar gitu, lengket, kemudian apa segala macam, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, jadi warnanya kotor. Itu bagaimana? Itu pastikan mandi wadi. Dan itu najis, tidak harus dimandi besar. Kemudian gara-gara barat atau gara-gara hamil fakir, gara-gara membawa sesuatu yang berat. Kita bawa sesuatu yang berat, terus kecapean, nah, maka itu biasanya wadi. Wa yakhruju ba'dal baul, dan juga keluarnya setelah baul. Nah, setelah baul kita ada cairan putih. Nah, itu namanya wadi. Itu bukan air mani. Setelah baul, ya, keluarnya setelah baul. Misalnya kalau kita kecapean, suara keluar tiba-tiba keluar gitu. Atau juga biasanya kalau kita kecapean tidur nggak mimpi apa-apa tiba-tiba keluar. Itu biasanya madi atau wadi. Gitu ya, madi atau wadi. Tapi bisa pastikan itu wadi itu. Itu wadi itu biasanya. Meskipun kita nggak mimpi. Meskipun kita nggak mimpi, ya nggak mimpi. Kalau misalnya kita nggak mimpi sama sekali tiba-tiba keluar cairan aja, maka itu wadi. Hukumnya hukumannya tohir. Kalau madi itu najis. Ya.
wadi juga najis. Sehingga kalau seandainya dia tohir dan dia tohir, maka dia wajib mandi besar, khusus di air mandi. Orang yang keluar mandi maka wajib mandi besar. Terus bagaimana kalau seandainya dia ragu, ini mandi atau wadi atau mandi? Ikhtar masyita, pilih sesuai yang kehendak kamu. Kamu mau jadikan dia mandi atau wadi, gitu ya. Tiba-tiba keluar bangun, wah ini mandi apa mandi atau apa? Jawabannya silahkan pilih sesuai kehendakmu, gitu ya. Tapi yang afdal bagaimana? Yang afdal adalah jadikan dia mandi, terus cuci yang kena itunya, jadikan dia mandi, seakan-akan dia mandi, seakan-akan dia najis. Yang afdal seperti itu. Itu paling aman. Ikhtiar di sana itu menyesuaikan juga dengan ciri-cirinya. Ya, menyesuaikan ciri-cirinya. Pastinya menyesuaikan dengan ciri-cirinya. Tahu kita mimpi gitu. Ah, gini banget nih. Kan boleh dipilih kata-kata besar gitu. Ya enggak. Itu bukan memilih, itu sudah pasti. Gitu. Kalau mimpi terus tiba-tiba keluar cairan, itu udah dipastikan air mani. Wa minal haidi, orang haid juga demikian wajib mandi. Ketika kapan? Ketika inqita' idam wa iradati shalah. Ketika terputus darahnya, kemudian wa iradati shalah, maka wajib mandi. Wan nifas, dan juga orang yang nifas. An nifas itu al kharij, adamu al kharij akibal wiladah, ya. Kharij ketika wiladah itu wajib mandi. Ketika inqita' adam dan juga ingin sholat. Nifas itu ya paling sebentar, paling biasanya walibannya 40 hari. Tapi sittuna yauman itu adalah masa paling banyak. Ya, untuk pembahasan nifas sama haid kita lewat saja dulu karena pembahasannya panjang sekali dan perlu detail, perlu satu majelis. Nah, kita lewat. Wal wiladah, dan juga wiladah. Kata-kata wiladah artinya orang yang melahirkan, dia ketika ingin sholat maka dia harus mandi terlebih dahulu. Kenapa? Karena kata para ulama yang namanya al-wiladah itu adalah maniun munakid, adalah mani yang sudah lama terbungkus, mani yang sudah lama tergumpal. Ketika anaknya lahir ada cairan, itu sesungguhnya dia mengeluarkan mani. Ya kan anak lagi mani ya. Maniun munakid, sehingga ilahnya adalah kenapa si wiladah itu wajib mandi, karena wiladah adalah maniun munakidun. Terus ada itiraf di Hasyim Bajuri, bagus sekali. Bagaimana kalau seandainya dia lahir bukan di farij, tapi keluarnya lewat sesar, ya kan? Syaratnya apa? Seperti yang kita sebutkan di awal. Syaratnya yang kita sebutkan di awal adalah insidad al-asal, kemudian ininya keluar, dan keluarnya juga jadi atas lambung, di atas pusat. Tamam? Kalau ini kan enggak, ininya dibuka, tapi makhraj aslinya ditutup apa enggak? Enggak ditutup. Artinya bagaimana? Membatalkan wudhu apa enggak? Kalau seandainya itu enggak membatalkan wudhu. Begitu juga apa? Kalau seandainya keluar dari sana, kalau seandainya jadi keluar dari sana, artinya wajib mandi apa enggak? Enggak wajib mandi, konsekuensinya. Tamam? Konsekuensinya tidak wajib mandi. Makanya Imam Bajuri bilang, ilah dari wiladah itu bukan mani munakid. Karena kalau seandainya orang sesar, kemudian ini berarti dia enggak wajib mandi dong, menurut kaidah madhab yang seperti ini. Padahal dia wajib mandi, tetap wajib mandi, meskipun dia keluar dari sini. Maka ilahnya wiladah adalah wiladah itu sendiri. Ilahnya wiladah itu sendiri. Paham ya? Bukan maniun munakid. Ya, bukan maniun munakid. Paham? Berarti ada hilaf. Ada hilaf. Ada hilaf di Hasyim Bajuri, di Imam Bajuri dan juga qaul madhab yang lain. Qaul madhab kita. Tapi para ulama biasanya kalau memberikan ilahnya wiladah itu apa? Maniun munakidun. Cuma saya kasih contoh surah, saya kasih masalah yang tadi karena bahwa ketika dia sesar, maka berarti nggak wajib mandi dong, sesuai kaidah madhab. Ya kan? Kaidah madhabnya ketika makhraj aslinya itu terbuka, maka nggak membatalkan wudu. Begitu juga sama, nggak wajib mandi. Paham ya?
Faslun. Kemudian yang terakhir, ada satu yang ketinggalan sama musnad yang disebutkan. Apa itu? Jadi mujibatul ghusli itu adalah al-maut. Al-maut. Karena wajib orang mati dimandikan. Ya, maut. Ya. Orang mati yaitu wajib dimandikan. Nah, kemudian yang wajib dimandikan kecuali dua orang ya. Asyahid fi ma'arakatil musyrikin, orang syahid dalam peperangan orang musyrik, atau juga asyabtu alladzi yustahil shadaqan, bayi ya, atau bayi yang tidak ada tanda-tanda kehidupan dan keluarnya itu sebelum waktunya. Bayi yang keluar sebelum waktunya dan dia tidak ada tanda-tanda hidup, maka dia tidak diwajib untuk mandi, tidak wajib untuk dimandikan. Yang meninggal duluan itu nggak wajib. Kalau seandainya ada amarah hayat seperti batuk atau juga menangis, maka dia wajib dimandikan. Tetapi kalau seandainya nggak ada tanda-tanda kehidupan dan dia lahirnya juga sebelum waktunya, sebelum 9 bulan, maka dia wajib maka nggak wajib dimandikan. Mutilasi tuh. Hah? Badannya dimutilasi. Badannya dimutilasi. Dikuburin maksudnya. Oh, diaborsi. Enggak, badan yang Badan dimutilasi bagaimana? Apakah dimandikan? Badannya meninggal, badannya dimutilasi. Wajib dimandikan apa? Gimana? Yang melakukan mutilasi. Yang tangan Mati kan? Iya. Kan ada badannya dua kaki, bisa. Oh, dibunuh. Oh, anak bisa. Terus bagaimana? Oh, bagaimana ininya? Nggak ketemu. Ya, mandikan. Dimandikan tetap dimandikan. Terus bagaimana kalau seandainya ketemu tangannya kemudian hari? Dimandikan juga. Dimandikan kemudian dikuburkan di sampingnya. Berarti nggak harus satu kafan. Nggak mesti harus satu kafan. Karena memang nggak ada kan. Mau di kafan nggak ada. Masalah ya. Orang ketabrak kereta gitu. Gitu. Tangannya kemana? Ini kemana? Nah, dimandikan cepat dikuburkan. Karena memang ketika sudah wafat memang harus cepat dikuburkan. Kemudian kalau seandainya besoknya ketemu kakinya atau ketemu tangannya, maka dimandikan tangannya, kemudian langsung disimpan, dikuburkan di sampingnya atau dikuburkan masuk ke dalamnya bersamaan. Bayi itu berarti yang dalam kandungan meninggal atau dia keluar tapi dia kayak diem aja, itu kan ada bayi yang Ya. itu maksudnya yang mana sih? Tadi dia tidak ada tanda-tanda hidup kemudian wafat. Ketika lahir sudah wafat, kemudian juga dan dia keluarnya itu sebelum waktunya. Oke ya, lanjut nanti pertanyaan yang bisa di akhir. Faslun fi furudil ghusli. Ya. Faslun fi furudil ghusli. Furudil ghusli syai'an. Furud ghusl itu ada dua. Yang pertama an-niyah. Yang pertama niat. Yang pertama itu niat. Yang pertama itu niat. Wa huwa an yanwi raf'al janabati, ya. Dia meniatkan untuk mengangkat janabah, mengangkat junub, au raf'al hadatsil akbari, au fardhu ghusli, atau juga meniatkan untuk fardhu ghusli. Ini yang dibolehkan ya, yang diperbolehkan. Nawaitul ghusla raf'al janabati, raf'al hadatsil akbari, raf'al fardhu ghusli, wa nahwi dzalika, atau juga selainnya. Al-ghusl al-wajib. Inda ghusli awwal juz'in min badanihi, ketika dia mencuci pertama dan mencuci bagian salah satu pertama dari bagian tubuh mana saja, karena ghusl itu tidak ada tartibnya. Boleh jadi kaki dulu, boleh jadi kepala dulu, jadi mata dulu. Ada beberapa permasalahan dalam pembahasan niat. Masalah yang pertama, wajib niat bagi sahibu salisil baul itu bukan raf'al janabah, tapi salisul mani, ya, orang kan banyakan penyakit salis kan, dia adalah salisul mani, air maninya keluar terus, dia wajib mandi terus kan. Nah, itu bagaimana dia niatnya? Niat itu bukan raf'al janabah, tapi niatnya istibahatul fi'li. Nawaitul ghusla istibahatul fi'li lillahi ta'ala. Fi'il apa? Fi'il sholat, baca Quran, apa segala macam. Karena kalau saya punya hadas besar, maka nggak boleh ngapa-ngapain. Masalah yang kedua, kalau seandainya si muktasil itu berniatnya itu kebalik, masalah perempuan, karena perempuan biasanya punya dua hadas biasanya, haid dan juga misal junub masalah, ya, terkadang punya dua hadas. Terus kemudian atau juga kebalik gitu ya,
dia biasanya mandi haid, tapi dia sesungguhnya dia lagi junub. Dia salah dalam pelafadan niat. Nawaitul ghusl haid gitu ya. Ghusl haid, kemudian padahal dia lagi junub. Sah apa tidak? Sah. Ya. Jawabannya sah. Begitu juga sebaliknya, itu sah. Ya. Kalau ghalat dalam kefarduan. Kalau ghalat dalam kefarduan, itu nggak apa, itu sah. Berarti yang mu'tabar itu yang apa? Niat yang tujuannya. Iya, yang dimutabar niat tujuannya. Meskipun kalau kebalik, kalau misalnya nggak sengaja ghalat, maka itu sah. Tapi kalau sengaja, dia padahal lagi junub, tapi niatnya haid, kalau sengaja maka nggak sah niat itu. Tapi kalau seandainya ghalat, memang dia lupa, nggak tahu sama sekali, maka sah wudunya, sah mandinya. Masalah yang ketiga, masalah ijtima antara dua ghusl. Ijtima dua ghusl. Misal mandi besar, mandi junub dengan mandi haid atau mandi nifas atau mandi wilada. Niatnya cukup satu. Ketika ada wajib ghuslnya ada 3, ketika niat satu itu sudah mencukupi. Begitu juga sunnah. Misal sunnah apa? Sholat Jumat, kemudian hari Id. Cukup niat sholat Jumat saja maka dua-duanya dapat. Atau sholat Id saja Jumat juga dapat. Paham? Antara kefarduan, kalau seandainya ada fardunya banyak maka satu niat cukup. Kalau seandainya sunnahnya banyak maka satu niat saja cukup. Bagaimana kalau seandainya fardu dengan sunnah? Nah, kalau fardu dengan sunnah maka harus niat dua-duanya. Kalau seandainya niat ghusl saja, ghusl mandi, misal kayak junub dengan mandi Jumat. Junub itu wajib, Jumat itu sunnah, ya. Mandi Jumat itu sunnah. Maka kalau seandainya kita meniatkan mandi junub saja, maka kita nggak mendapatkan kesunahan mandi Jumat. Maka kita harus niat juga bahwasanya kita mandi untuk sholat Jumat dan juga junub. Kalau seandainya Jumat saja nggak bisa fardu, gitu ya. Memang terpisah. Wa nahwi dzalika inda ghusl awal juz'in min badanihi. Nah, saya sebutkan tadi bahwa tidak ada tertib dalam mandi. Sehingga badan manapun, ya, sehingga anggota tubuh manapun yang dibasuh atau yang dicuci, maka itu nggak apa-apa. Mau kaki dulu, mau kepala dulu, mau mana dulu, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, yang kedua ghuslu jami'i sya'rihi al-khafifi wal katifi wa jami'i basharatihi hatta tahta kulfatil aqlaf. Dan juga mencuci seluruh rambut yang tipis ataupun yang tebal dan juga seluruh kulitnya sampai tahtal aqluf, sampai kuncup zakar. Kulfatil aqlaf artinya kuncup zakar yang belum di khitan. Itu wajib, dia harus ketika dia junub maka dia harus dicuci juga. Ya. Kulit rasul zakarnya, maaf ya, ini saya ini frontal ya. Rasul zakarnya harus dicuci. Rasul zakarnya harus dicuci. Ya, harus dicuci. Kalau nggak dicuci itu nggak sah nanti ini ghuslnya. Oleh karenanya khitan itu wajib. Ya, khitan itu menurut jumhur ulama wajib lirrajuli wa mustahab lil mar'ah. Sedangkan inda Syafi'iyah al-khitan wajib bagi perempuan dan laki-laki. Ya. Tapi kalau buat jumhur, perempuan sunnah, laki-laki wajib. Ya. Kalau bagi perempuan, bagi jumhur. Tapi kalau bagi Syafi'iyah, perempuan dan laki-laki wajib khitan. Untuk mu'alaf misalnya kan, dia kan mungkin langsung hitam detik dia mu'alaf. Itu sholatnya gimana? Sudah kodok lagi atau? Ya, dikhitan dulu, dikodok nanti sholat. Dikhitan dulu nanti kemudian barusan nanti sholat lagi. Oke. Yang namanya mandi besar itu adalah menghilangkan hadas besar. Berarti kalau seandainya menghilangkan hadas besar, hadas kecil ikut apa tidak? Ikut. Kita wajib wudu apa enggak setelahnya? Enggak wajib wudu. Ya. Kecuali memang kita menyentuh kemaluan kita ketika kita mandi. Oleh karenanya
ini ada yang disebut dengan daqiqatul masalah. Ya, mas'alatut daqiqah, ya, atau disebut mas'alatut daqiqah. Bagaimana kita bisa mandi junub tanpa kita harus wudu lagi setelah itu. Bagaimana caranya? Yang pertama mas'alatut daqiqah, yang pertama adalah kita meniatkan kita mencuci dubur dan juga kubur terlebih dahulu. Oke? Dengan laf, dengan apa? Dengan kain ataupun ini dengan tutup dibersihkan. Karena kalau seandainya sebenarnya nanti tangannya jadi malah hadas, ya kan? Malah hadas. Itu masalah daqiqah, masalah daqiqah. Terus juga ada masalah juga daqiqatut daqiqah. Bagaimana daqiqatut daqiqah? Tanpa menggunakan laf ini, kita bisa langsung tanpa wudu. Bagaimana caranya? Pernah nyoba belum? Sekarang seperti caranya. Ketika kita mau hendak gusal, maka kita niat dulu untuk apa? Untuk mencuci mandi besar. Niat ghusl janabah. Khusus di dubur dan juga kubur. Tamam? Di kubur dan juga dubur. Kemudian setelah itu, setelah suci semuanya, cuci tangannya. Ya. Kemudian setelah itu barusan mandi ghusl janabah lagi untuk membasuh kepala. Maka dari situ tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Setelah itu enggak wudu lagi juga enggak apa-apa. Enggak wudu lagi juga enggak apa-apa. Sebab misalkan kalau kita ragu-ragu, pernah nyoba atau belum? Belum sepertinya. Itu disebut dengan mas'alatut daqiqah. Jadi memang kita boleh mandi besar kemudian tanpa wudu lagi langsung sholat, boleh apa tidak? Boleh jawabannya tanpa wudu ya, karena hadas besar itu dia sudah bisa mencakup hadas yang kecil. Cuma kan kita ragunya adalah loh, bukankah kita ketika mandi itu kita menyentuh kemaluan kita sehingga batal? Nah, itu batal ketika memang di tengah-tengah. Tetapi kalau seandainya di awal tangannya tadi dengan mas'alatut daqiqah, pertama kita basuh dulu kemaluan kita dengan meniatkan dulu ghusl janabah, kubur dan duburnya dibersihkan. Kemudian setelah itu barusan niat kembali untuk membersihkan ghusl janabah di kepala sampai ke bawah. Itu diperbolehkan. Berarti kalau di tengah-tengah kepegang itu tetap batal. Ya, wudunya itu batal. Nanti dia berhadas, tangannya berhadas, ya kan? Tangannya berhadas. Ketika tangannya berhadas, apakah boleh dipakai buat sholat? Enggak, karena dia tangannya hadas kecil. Maka tadi cara mengeluarkannya. Yang pertama adalah dia mandinya kubur sama duburnya terlebih dahulu, didahulukan. Dengan niat ghusl janabah, kemudian setelah itu niat lagi ghusl janabah untuk sampai ke bawah. Sunanuhu dan sunnahnya adalah as-siwaku wa tasmiyatu wal wudu qabla al-ghusli. Siwak sunnahnya adalah siwak. Ya. Kiasan terhadap wudu. Wa tasmiyah baca bismillah. Ya. Wal wudu qabla al-ghusli dan juga wudu untuk mencuci wudu sebelum mencuci. Ya, sebelum mandi. Ya, wudu sebelum mandi. Itu sunnahnya. Bukan berarti wudu gara-gara wudu itu kita punya wudu, bukan. Memang gara-gara mandi besarnya kita punya wudu. Bukan gara-gara wudu sunnah ini kita punya wudu, enggak. Ya, tapi memang karena mandi besarnya. Wa ta'ahudul ma'atif dan juga sela-sela seperti apa? Seperti telinga, kemudian juga ketiak, itu sela-sela. Wa takhlilus sya'ri dan juga menyela-nyela rambut. Wa dalku dan juga memijat-mijat di massage, ditekan-tekan. Ya. Ini bahkan makruh kalau seandainya kita meninggalkan. Dia sunnah muakkad ya. Kenapa? Karena khilaf khuruj minal khilaf. Ya, khuruj minal khilaf mustahab. Karena mazhab Maliki mewajibkan. Wat taflith juga sunnah. Qiyasnya alal mayyit. Ya, qiyasnya alal mayyit. Karena orang mayit itu wajib mandi 3 kali. Ya, wajib sunnah. Karena orang mayit sunnahnya adalah mandinya 3 kali. Begitu juga orang mandi besar. Sunnah juga dia membasuh 3 kali. Sini 3 kali, sini 3 kali. Dibasuh 3 kali. Wa minas sunnah dan dari sunnah juga adalah
Al-baul qabla ghusli. Baul dulu sebelum ghusl, ini penting. Kenapa saya sebutkan ini? Karena ini penting. Maaf ya. Orang kalau sudah mandi, tiba pas sudah mandi selesai, keluar mandi lagi, wajib mandi lagi. Tamam? Ya. Orang kalau seandainya dia keluar mandi, kemudian dia langsung mandi, setelah mandi keluar air mandi lagi, maka wajib mandi lagi. Maka sunnah ini termasuk kayak semi-semi wajib gitu mungkin ya. Sunnah yang enggak, ini mah sunnah, ini sunnah. Sunnahnya adalah kita baul dulu sebelum mandi. Karena untuk mengeluarkan sisa-sisa air mandi. Karena kalau misalnya keluar lagi, maka wajib mandi lagi. Maka kita usahakan kencing terlebih dahulu gitu. Baul terlebih dahulu sebelum kita mandi besar. Faslun fi syurutit taharati min al-hadatsaini wa syurut taharati min al-hadats al-asghar wal akbar. Kawan-kawan buka di mana? Di Maidah. Bila kita cukup selesaikan sampai sini. Nanti kita besok akan membahas tentang syarat untuk hadas besar dan juga hadas kecil. Nanti kita akan bahas pembahasan air. Ya, akan bahas pembahasan air. Mungkin cukup sekian sampai sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh.